Oke, teman-teman semuanya, kita mulai lagi ya. Kita akan coba sharing terkait bagaimana proses pengadaan ya, dari sejak mulai munculnya anggaran. Nah, ini sudah muncul anggaran ya. Misalkan nih, saya mau bikin souvenir survei nih, sudah ada nih rincian kertas kerja, sudah ada, anggaran sudah ada, sudah siap. Nah, ini mau dilakukan pengadaannya nih, souvenir survei. Nah, bagaimana proses mulai dari awal sampai ke pemilihan penyedia lah ya, belum sampai kontrak ya. Nah, ini secara realnya bagaimana langkah-langkahnya. Nah, ini tentunya langkah-langkahnya akan mungkin bisa bervariasi ya dari teman-teman sekalian. Kalau kami sih mulai dari Nodin ya, mulai dari Nodin dari KPA ataupun dari user untuk eksekusi pengadaan. Nah, kemudian PPK nanti bernodin lagi ke pejabat pengadaan ya, kalau pengadaan langsung ini ya. Nah, ini ikuti langkah-langkahnya ya. Nah, silakan nanti apabila teman-teman ada yang berbeda ataupun kasus lain, silakan di-sharing di komentar ya. Oke, kita mulai ya. Jadi pertama ini anggarannya sudah ada kan ya, sudah keluar ya. Nah, souvenir survei ini. Nilainya berapa? 20 juta ya, berarti pengadaan langsung ini ya. Nah, ini tentunya di awal sudah dipilih-pilih dulu ya, mana yang pengadaan, mana yang non pengadaan ya. Ini kan jamuan rapat pengadaan ya. Ini kalau perjanjian-perjanjian ini non pengadaan ini ya. Oke, nah pertama kita input dulu di sirup nih. Kita input dulu di sirup ya. Nah, paketnya ya. Masuk ke LPSE, ini sudah masuk ya. Kita masuk ke sirup. Sirup masuk production. Oke, kemudian penyedia ini kan. Nah, ini masukin dulu di sirup ya. Nah, ini sesuaikan program kegiatan, RO-nya ya, komponennya. Oke, nah ini saya tadi udah input ya. Sudah input. Kalau mau input dari sini ya, paket penyedia nih. Paket penyedia, nah silahkan di input di sini kan ya. Nanti ada sesi lain untuk input sirup lah ya. Oke, ini saya udah inputkan. Mana tadi survei. Nah, ini survei souvenir humas. Nah, ini. Nah, ini ya, nilai 20 juta kan. Nah, speknya udah ada ya. Souvenir payung jumlahnya 20 ya. Ini 20 juta ini ya. Ini 20 paket, 200 paket isinya. Speknya udah lengkap kata user ini. Nanti kita cek ya, kita bikin spesifikasi yang sesuai pasar. Nah, ini nilainya 20 juta. Oke, pakai purchasing udah selesai, udah jadi nih souvenir humas, udah di final draft tapi belum diumumkan nih oleh PA-KPA ya. Nanti masih ada konsolidasi dulu ya. Nih masih ada arahan dulu ya. Ini intinya kita PPK buat, nanti harus diumumkan. Nah, nanti biar bisa ketarik di katalognya ya. Nah, sambil nunggu ini diumumkan, nah setelah ini ada di sirup ya. Nah, kalau nanti sudah diumumkan, nah tapi paralel juga bisa. Nah, kalau di kami ini selanjutnya ini akan ada surat ini. Jadi ada nodin nih, ada nodin dari user ya, dari user kepada PPK nih, kepada PPK ya, PPK untuk ini inisiasi permohonan pengadaan souvenir. Nah, ini. Jadi mulai pengadaan tuh dari sini nih, akuntabilitasnya ya. Ada permohonan dulu nih. Nah, ini tadi di anggaran kan 20. Nah, ini tapi ternyata 14 juta nih, mungkin ya sudah ada perkiraan juga ya dari user ya. Nah, ini oke, ini kan 56 ya. Nah, 56 kita lihat. Nah, ini di 56. Nah, 56 kan. Nah, ini komponennya 56 ya. Nah, oke. Jadi yang mau dipakai hanya 14 juta ini ya, 200 paket. Oke. Nah, surat ini masuk ke IOP saya nih. Nah, masuk ke IOP saya selaku PPK nih ya. Selaku PPK kan ya nih, selaku PPK nih, selaku PPK ya, selaku PPK masuk di IOPIS ini. Oke, permohonan untuk melaksanakan pengadaan. Nah, ini suratnya. Nah, selanjutnya yang saya lakukan adalah saya membuat spesifikasi dan harga perkiraan terhadap kontrak ya, membuat dokumen persiapan. Nah, ini sudah 2006 nih.
pengadaan humas. Nah, ini ada. Nah, buatkan nih spesifikasi dan harga perkiraannya nih. Nah, spesifikasinya silahkan ya. Oke, spesifikasi mutu ya, harga mutu. Nah, kemudian jumlah, waktu, tempatnya ya, HPS-nya berapa ya. Nah, ini. Pengadaan berkelanjutan ditambahkan silahkan ini. Nah, daur ulang. Oke. Nah, udah bikin spek sama HPS, dokumen persiapan, barulah saya membuat surat nota dinas ke pejabat pengadaan. Nah, dari nota dinas Pak Karo tadi ya sebagai dasar. Nah, ini saya bernodin untuk meminta agar pejabat pengadaan melaksanakan proses pengadaannya. Nah, dengan link DPP-nya di Google Drive ini. Nah, oke. Jadi saya bernodin kepada PP untuk pelaksanaan. Nah, nanti PP akan melaksanakan tuh sesuai dengan dokumen persiapan. Nah, ini link ke Google Drive tadi kan. Nah, Google Drive tadi ya kan. Oke, nanti PP akan melaksanakan proses pengadaan langsung. Nah, nanti akan diberikan laporannya. Nah, akan laporan dari pejabat pengadaan. Nah, kalau sudah selesai ya biasanya ya. Nah, coba kita ambil contoh yang sudah selesai. Udah loading, mohon maaf. Kita ambil sudah selesai. Nah, nih yang selesai. Kita coba paket yang sudah selesai kemarin. Penyampaian. Nah, hasil pemilihan. Nah, ini ada. Nanti akan muncul ini. Nanti kalau selesai ya, ini yang lama nih ya. Penyampaian hasil pemilihan nih dari pejabat pengadaan dibalas nih. Nah, ini hasilnya nih. Nah, hasilnya ya. Ini yang jasa lainnya nih. Jasa lainnya ini. Nah, nanti ada lampirannya di sini di lampiran misalnya. Coba yang ada barang. Ya, sebuah peralatan. Nah, ini biasanya ada lampirannya. Lampirannya hasil pemilihannya ya. Misalkan kita lihat, misalkan hasil yang tahun lalu ya. Yang tahun lalu misalkan yang tahun 2025. Coba ada hasil laporan ini. Mana ya laporannya? Nah, laporan PP. Nah, ini contohnya. Nah, ini suratnya telah berhasil selesai dilaksanakan oleh PP ya. Nah, ini laporannya nih. Suratnya, mana lampirannya ya? Lampiran. Laporan. Nah, ini laporannya ya. Jadi laporannya nih ya. Nah, ini laporan hasil pemilihan ini. Oke. Nah, ini SKU-nya, nah, data-data kualifikasinya. Nah, oke, informasi penyediaannya. Nah, ini laporan dari pejabat pengadaan nih ke PPK. Nanti kalau melalui purchasing berarti PPK bisa eksekusi lewat sistem. Nah, ini BA negosiasi ya. Oke. Nah, tuh. Baru setelah itu eksekusi kontraknya ya. PPK eksekusi kontraknya, setelah itu ya eksekusi kontraknya dan pelaksanaan pekerjaan. Itu teman-teman semuanya sebagai gambaran ya keseharian yang sederhana, terutama bagi yang baru nih ya. Nah, jadi alur persuratan, alur permintaan untuk melakukan pengadaan tuh kurang lebih seperti itu ya. Jadi harus ada permintaan dulu nih biar jelas flow-nya nih. Permintaan dari user kepada PPK ya pengguna anggaran lah, pemegang anggaran. Nah, nanti PPK terus bersurat ke pejabat pengadaan untuk melakukan. Nah, jadi semua clear ya. Nah, dan simpan nanti semuanya simpan nih dalam di dalam Google Drive nih. Ini biar akuntabilitas juga nih ya. Nah, ini simpan di 24, 26 ya. Nah, simpan nih. Nah, nih
tahun 2006 nih baru ada nih souvenir donor ya kan. Nah ini simpan di drive langsung biar nggak kemana-mana gitu ya. Itu sedikit gambaran sharing-sharing terkait praktek keseharian seorang fungsional pengelola pengadaan barang jasa ya. Ini sebagai PPK ini ya. Nanti kita bisa sharing-sharing juga terkait Pokja ataupun sebagai pejabat pengadaan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Apabila teman-teman ada sharing, komentar ataupun hal yang berbeda atau gimana ya kondisi ataupun cara prosesnya, silakan di komen ya. Jangan lupa yang belum subscribe juga ya, silakan subscribe agar bisa menambah menyebarluaskan keilmuan ataupun sharing pengadaan di seluruh Indonesia. Demikian kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam pengadaan.